Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Buana 79. Salam semangat untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait laporan keuangan perusahaan jasa. Di sini perusahaannya adalah BB Laundry, di mana untuk pertemuan sebelumnya kita sudah bahas laporan keuangan dengan menggunakan Mayop Accounting dari perusahaan jasa BB Laundry ini. Pada pertemuan kali ini saya akan coba bahas laporan keuangan secara manual untuk perusahaan jasa BB Laundry ini. Oke, di sini kita lihat bahwa untuk kebijakan akuntansinya sendiri secara umum, yang pertama bahwa sistem pembukuan ini berpasangan dengan dasar akrual basis. Kemudian perlu diingat di sini periode akuntansi adalah tahunan, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian untuk kebijakan pembeliannya di sini bahwa setiap ada transaksi pembelian ini diperhitungkan PPN masukan atau PPN income, yaitu sebesar 10% dari nilai pembelian. Kemudian setiap adanya retur otomatis akan mengurangi nilai hutang kita, yaitu di mana nilai hutang akan berkurang dari nilai hutang dan PPN masukannya. Kemudian untuk termin pembeliannya di sini adalah 2/10, artinya ada potongan 2% dari transaksi pembelian apabila pelunasan hutang jangka waktu kurang dari 10 hari akan ada potongan sebesar 2%. Dimana untuk jangka waktu hutang sendiri adalah di sini tertera net 30, berarti ada 30 hari untuk jangka waktu hutangnya. Kemudian ada keterlambatan pelunasan hutang, di sini akan dikenakan denda sebesar 1% dari nilai hutangnya atau nilai pembeliannya, dengan asumsi bahwa faktur pembelian itu yang diterima itu sesuai dengan faktur pajak standar. Kemudian selanjutnya untuk pengeluaran kasnya, di sini yang perlu kalian perhatikan bahwa setiap adanya pengeluaran kas itu di atas 1 juta akan dilakukan pembayaran dengan menggunakan cek. Ya. Kemudian jika pengeluaran itu kurang dari 1 juta atau 1 juta maka akan dibayar dengan menggunakan dana kas kecil. Untuk sistem pencatatan kas kecilnya sendiri menggunakan dana tidak tetap, artinya di sini ada pengeluaran kas dengan menggunakan petty cash atau setiap adanya voucher maka akan dilakukan pembayaran dengan menggunakan kas kecil atau petty cash. Sedangkan untuk kebijakan penjualan sendiri sama seperti pembelian di atas, bahwa akan ada PPN di sini 10% dari nilai penjualan, karena di sini yang kita jual dalam bentuk jasa, berarti di sini ada potongan untuk PPN setiap jasa yang kita jual sebesar 10% dari nilai penjualannya. Kemudian untuk terminnya sendiri sama 2/10 net 30, artinya kita akan memberikan potongan 2% dari nilai penjualan jasa apabila pelanggan atau customer itu melunasi hutangnya atau kita menerima pelunasan piutang kurang dari 10 hari atau di hari ke-10 dari transaksi penjualannya. Sedangkan keterlambatan pembayaran piutang, artinya jika customer membayar hutang lebih dari 30 hari, kita akan kenakan denda sebesar 1% dari nilai piutang atau penjualannya, dengan asumsi faktur penjualan yang dibuat sesuai dengan faktur pajak standar. Oke, itu kira-kira untuk penjualannya. Kemudian yang terakhir, kebijakan terkait dengan penerimaan kas, bahwa di sini seluruh penerimaan kas itu sementara akan ditampung di rekening cash on hand, artinya akan dicatat dengan menggunakan akun kas di tangan atau cash on hand, dan penyetorannya akan dilakukan setiap akhir tahun, setiap akhir bulan. Oke, itu terkait dengan kebijakan akuntansi yang ada di perusahaan BB Laundry. Sekarang kita masuk ke daftar akunnya. Di sini kita lihat ada daftar akun dari kode akun 1 atau harta sampai dengan kode akun 9 atau beban di luar operasional. Kemudian di sini kita lihat ada juga neraca saldo awal 30 November atau trial balance sini. Kemudian ada daftar saldo piutang beserta customer dan saldo utang dengan data supplier yang ada di BB Laundry. Oke, setelah kita tahu apa-apa kebijakan akuntansi di awal, lanjut kita akan coba masuk ke dokumen transaksi yang ada di BB Laundry. Oke, karena ini perusahaan jasa, maka kita cukup mencatat semua dokumen transaksi dalam satu jurnal, yaitu jurnal umum. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk format jurnal umumnya. Kira-kira seperti ini. Jadi nanti untuk dokumen transaksi ini dari dokumen 1 sampai habis ini akan kita catat ke dalam bentuk jurnal, yaitu jurnal umum seperti ini.
Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung saja menganalisis dokumen transaksi-transaksi yang ada di BB Laundry. Coba kita akan catat dengan menggunakan jurnal umum di sini. Oke, untuk mempermudah proses input transaksi kita akan coba belah layar menjadi dua seperti ini. Ya, untuk mempermudah kita mengisinya. Kemudian yang ini pun akan kita bagi jadi dua seperti ini. Ya, kita kecilkan seperti ini ya. Oke, kita perkecilin jadi 95 sudah ya. Oke, baik, mungkin akan kita langsung saja mengisi. Kita akan coba analisis dokumen transaksi dari dokumen nomor 1 di sini. Oke, perhatikan di sini pelan-pelan kita menganalisisnya supaya tidak salah dalam proses pencatatan ke dalam jurnal umum. Dokumen nomor 1 atau dokumen transaksi nomor 1 di sini ada bukti kas masuk, artinya ada penerimaan kas di sini ya. Dari adanya pelunasan piutang dari customer Klinik Tulus Usada. Jumlah yang kita terima di sini adalah 2.298.100 dari nilai piutang 2.345.000. Di sini ada potongan. Oke, atas adanya transaksi ini maka akan kita catat ke dalam jurnal. Yang pertama kita masukkan dulu tahun transaksinya. Di sini adalah tahun 2013 bulan Desember. Tanggalnya kita lihat di sini adalah tanggal 1 ya, tanggal 1 Desember. Kemudian invoice-nya, nomor fakturnya di sini adalah BKM01 atau BKM1. Oke, jurnal yang kita gunakan karena kita menerima uang seperti tadi di atas disebutkan bahwa setiap penerimaan uang akan kita terima sementara dengan menggunakan akun cash on hand, maka di sini di sisi debit kita akan gunakan akun cash on hand. Kemudian di sini ada potongan yang kita catat dengan akun sales discount, dan di sisi kredit karena ini pelunasan piutang maka kita gunakan akun account receivable. Nah, untuk nomor akunnya sendiri ini bisa kalian lihat di daftar akun ya, sesuaikan dengan nama akun masing-masing. Sehingga di sini untuk nilainya sendiri kita masukkan bahwa nilai piutang ini akan kita masukkan di account receivable, jumlahnya adalah 2.345 juta. Kemudian di sini yang kita terima adalah 2.900 ya. 2.298.100 dan ada potongan di situ sebesar 46.900, sehingga nilai piutang ini karena kita memberikan potongan penjualan sehingga jumlah yang kita terima itu berkurang karena kita memberikan potongan. Oke, itu untuk dokumen nomor 1. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 2. Dokumen nomor 2 di sini ada faktur. Ya, kita lihat di sini faktur kopnya adalah BB Laundry. Berarti di sini adalah transaksi penjualan jasa secara kredit. Oke, dengan adanya transaksi penjualan jasa secara kredit di sini kita masukkan tanggalnya tanggal 2 ya. Kemudian di sini nomornya adalah F12-1. Jurnal yang kita gunakan untuk mencatat adanya transaksi ini, yang pertama karena ini penjualan secara kredit maka otomatis di sisi kredit sisi debit itu kita gunakan akun account receivable, di mana account receivable atau piutang dagang kita dapat dari nilai penjualan yaitu jumlah ini, yaitu akan kita catat dengan laundry income dan ada PPN 10% yaitu 33.500. Seperti itu. Oke, kita masukkan nomor akunnya lalu kita masukkan nilainya. Untuk account receivable ini kita ambil dari total ini termasuk PPN ini, yaitu 368.500. Untuk laundry income-nya atau nilai penjualannya kita ambil di kolom jumlah ini yaitu 335.000. Dengan PPN outcome kita ambil dari nilai PPN ini yaitu sebesar 33.500. Oke, seperti ini jurnalnya. Oke, lalu lanjut ke dokumen nomor 3. Ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar berarti kita mengeluarkan kas. Kita mengeluarkan kas di sini keterangannya adalah untuk pelunasan hutang. Berarti kita membayar hutang. Sekali saya ingatkan bahwa jika pengeluaran di atas 1 juta maka akan kita catat dengan menggunakan cek atau akan kita bayar dengan menggunakan cek. Sehingga di sini atas adanya transaksi bukti kas keluar ini kita akan catat dengan cara kita masukkan tanggalnya, kemudian nomor fakturnya di situ. Nomor fakturnya adalah C12-1. Kemudian jurnalnya karena kita menjual jasa kita mengeluarkan uang untuk membayar utang dagang, maka di sisi debit ini kita akan catat dengan menggunakan akun account payable. Di sisi kreditnya di sini kita lihat bahwa kita membayar atau mengeluarkan uang sejumlah 1.102.000 ini. Oke, maka akun yang kita gunakan adalah Bank BCA dan
purchase diskon. Purchase diskon ini untuk mencatat nilai potongannya, Bank BCA untuk mencatat nilai yang kita keluarkan. Sehingga jumlah hutang ini kita masukkan di sini sebesar 1.125.500. Kemudian kita bayar atau kita keluarkan uang sebesar 1.102.990. Kemudian potongannya ini atau purchase diskon, ya, keadanya diskon otomatis akan mengurangi nilai yang kita keluarkan karena kita mendapatkan potongan. Sehingga di sini judulnya adalah conveyable pada Bank BCA dan purchase diskon. Masing-masing untuk kode akunnya kira-kira seperti ini. Ini bisa kalian lihat di daftar akun untuk kode akun ini. Oke, lanjut dokumen transaksi nomor 4. Untuk dokumen transaksi nomor 4 di sini ada faktur, kemudian di sini kalau kita lihat kopnya perusahaan lain, berarti ini adalah transaksi pembelian, ya, pembelian secara kredit. Kalau kita lihat keterangannya di sini yang kita beli adalah setrika Panasonic dan meja setrika. Ini masuk dalam kategori peralatan, sehingga dengan adanya transaksi pembelian peralatan secara kredit, maka akan kita catat dengan cara pertama kita masukkan dulu tanggalnya di sini. Tanggalnya adalah tanggal 4, ya. Kemudian untuk nomor fakturnya adalah FAK1, ya. Kemudian selanjutnya jurnalnya, ya, karena kita membeli barang secara kredit otomatis peralatan kita bertambah. Akan kita catat dengan equipment at cost. Kemudian di sini ada PPN. Oke, ada PPN, kita masukkan 57.000 nanti, ya. PPN kita akan catat PPN income karena sesuai kebijakan tadi setiap ada transaksi pembelian itu akan ada PPN. Kemudian dengan adanya transaksi pembelian peralatan secara kredit, maka otomatis hutang dagang kita akan bertambah. Kita gunakan conveyable. Oke, masing-masing nilainya untuk equipment ini kita ambilkan di kolom jumlah ini, yaitu 570. Kemudian untuk PPN-nya sendiri kita ambil di kolom PPN ini, yaitu 57.000. Sehingga adanya nilai pembelian plus PPN, maka hutang kita totalnya akan menjadi 627.000. Oke, itu jurnal untuk dokumen nomor 4. Kita masuk ke dokumen nomor 5 di sini. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 5 adalah voucher kas kecil. Seperti tadi bahwa di kebijakan di awal setiap ada transaksi pengeluaran kas di bawah 1 juta ini akan dicatat dengan petty cash. Sehingga di sini bukti transaksi pengeluaran kas kecil ini menggunakan voucher kas kecil atau bukti dokumennya adalah voucher kas kecil. Oke, pertama kita masukkan dulu tanggal transaksi, di situ ada tanggal 5, ya. Kemudian nomornya adalah FKK-1. Oke, jurnalnya sendiri karena kita di sini keterangannya membeli, ya, membeli untuk pembayaran kekurangan gaji. Ini pengeluaran kas untuk membayar kekurangan gaji karyawan. Oke, jurnal yang kita gunakan untuk mencatat adanya pengeluaran kas untuk membayar gaji karyawan bulan sebelumnya, maka jurnalnya adalah wages and salaries payable pada petty cash. Oke, sekali lagi karena yang kita keluarkan kurang dari 1 juta, maka kita gunakan akun petty cash. Nilainya sendiri itu sama dengan yang di sini adalah 340.000 untuk sisi debit dan sisi kreditnya. Oke, jangan lupa bahwa untuk kode akunnya kita masukkan sekalian, ya. Ini bisa kalian lihat sekali lagi di daftar akun. Oke, lalu selanjutnya untuk dokumen transaksi nomor 6. Ya, nomor 6 di sini ada nota kontan, di mana kita tahu bahwa nota kontan itu adalah bukti transaksi tunai. Nah, untuk tunai ini pembelian atau penjualan, kita cukup lihat kopnya di sini bahwa di sini ada kopnya BB Laundry, artinya perusahaan yang sedang kita kelola laporan keuangannya. Berarti di sini adalah transaksi penjualan jasa secara tunai. Oke, dengan adanya penjualan jasa secara tunai, maka akan kita catat di sini. Pertama masukkan tanggalnya, tanggal 6, kemudian untuk bukti transaksinya di situ nomornya adalah NT12-1. Jurnal untuk mencatat adanya penjualan jasa secara tunai di sini otomatis di sisi debit ada cash on hand seperti yang tadi disebutkan di awal bahwa setiap adanya penerimaan kas itu sementara akan dicatat dengan menggunakan cash on hand. Oke, kita dapat cash on hand atau kita dapat uang ini berdasarkan adanya penjualan jasa. Kita catat dengan laundry income. Kemudian di sini ada PPN outcome, ya, untuk mencatat adanya PPN keluarannya. Sedangkan di sini untuk nilai sendiri cash on hand ini kita ambil dari total, ya, total yang termasuk PPN ini. Nilai penjualannya kita masukkan untuk laundry income ini kita ambil dari kolom jumlahnya dan PPN-nya kita ambil di kolom PPN itu. Sehingga jurnalnya adalah cash on hand pada laundry income dan PPN outcome. Kemudian di sini kita masukkan untuk kode akunnya masing-masing disesuaikan dengan
nama akun. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 7. Ya, nomor 7 di sini ada voucher kas kecil ya, sama dengan transaksi nomor 5 tadi. Di sini pengeluaran kas kecil untuk pembuatan brosur. Oke, ini sangat mudah, kita masukkan tanggal transaksinya beserta nomornya, lalu jurnalnya sendiri. Untuk pembayaran brosur ini kita akan catat dengan akun advertising expense atau advertising expense. Sisi kreditnya adalah petty cash karena ini adalah transaksi pengeluaran kas kecil, dimana untuk nilainya sendiri kita sesuaikan di dokumen, yaitu masing-masing sisi debit dan kredit itu 278.000. Oke, itu untuk transaksi pengeluaran kas kecil. Kita masuk dokumen nomor 8. Ada faktur kembali, di sini ada transaksi penjualan ya. Berarti karena kopnya perusahaan kita ini adalah penjualan jasa secara kredit. Oke, seperti tadi untuk penjualan jasa secara kredit kita masukkan tanggal dan nomornya dulu. Jurnalnya karena kita menjual jasa secara kredit maka otomatis kita akan mendapatkan piutang atau account receivable. Di mana piutang ini kita dapat dari penjualan jasa, kita catat dengan akun laundry income, dan PPN atas penjualan jasa itu yaitu PPN outcome. Nilainya untuk account receivable kita ambil di kolom total, kemudian untuk nilai penjualan jasanya kita ambil di kolom jumlah ini, dan untuk PPN-nya kita ambil di kolom PPN-nya, sehingga kita akan mendapatkan piutang dagang atau account receivable sebesar 473.000. Itu didapat dari nilai penjualan dan PPN yang kita kenakan kepada si pembeli. Seperti itu kira-kira. Untuk kode akunnya kira-kira kita sesuaikan dengan nama akunnya. Lanjut dokumen nomor 9, ada nota kontan. Seperti tadi disebutkan bahwa nota kontan ini adalah bukti transaksi tunai. Nah, untuk penjualan tunai atau pembelian tunai kita cukup lihat kopnya, karena di sini kita lihat adalah kopnya orang lain, berarti kita melakukan transaksi pembelian secara tunai. Di sini kalau kita lihat keterangannya, di sini yang kita beli adalah perlengkapan. Jadi kita di sini adalah membeli perlengkapan secara tunai. Oke, adanya pembelian perlengkapan secara tunai kita akan catat dengan cara kita masukkan tanggal dan nomornya dulu. Jurnal yang kita gunakan di sini adalah karena kita membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan akan bertambah. Kita letakkan di sisi debit dengan PPN income-nya, sehingga di sini yang kita keluarkan itu adalah 288.750. Ini kita akan catat dengan menggunakan cash on hand di sisi kredit, di mana untuk nilai nilai perlengkapannya kita ambil di kolom jumlah dan PPN-nya kita ambil di kolom PPN seperti ini. Oke, lalu kita masukkan kode akunnya. Oke, cukup mudah untuk dokumen transaksi nomor 9. Lanjut dokumen nomor 10, ada nota kredit. Ya, ini adalah transaksi pengembalian barang. Ya, ada retur pembelian karena kita lihat di sini adalah kopnya orang lain. Ini adalah transaksi retur pembelian dari transaksi pembelian tanggal 9 ini. Sehingga adanya retur ini otomatis akan kita catat dengan cara kita masukkan tanggalnya. Oke, lalu kita masukkan jurnalnya kira-kira seperti ini. Karena kita tadi membeli barang secara tunai, adanya transaksi retur ini berarti kita akan mendapatkan cashback atau adanya pengembalian uang. Maka akan kita catat dengan cash on hand di sisi debitnya. Kreditnya itu otomatis dengan dikembalikannya perlengkapan yang kita beli, otomatis perlengkapan akan berkurang, sehingga kita catat di sisi sisi kredit dan beserta PPN-nya gitu. Sehingga jumlah perlengkapan atau nilai perlengkapan dan nilai PPN yang kita kembalikan otomatis jumlah jumlah uang yang kita terima itu sebesar jumlah keduanya. Seperti itu ya. Nilainya adalah Rp41.250. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 11. Ada bukti kas keluar. Di sini adalah kita mengeluarkan kas ya. Atau kita gunakan cek di sini untuk membayarnya untuk mengisi dana kas kecil, karena kemungkinan di sini kas kecilnya mungkin dananya sudah limit, sudah habis, maka perlu diadakan pengisian kembali oleh kas besar. Oke, adanya transaksi ini maka yang pertama kita masukkan dulu tanggal dan nomornya, lalu jurnal untuk mencatat adanya pengisian dana kas kecil. Di sisi debit kita gunakan petty cash ya, karena adanya pengisian dana kas kecil otomatis petty cash-nya akan bertambah. Kita letakkan di sisi debit, sedangkan bank BCA-nya itu ada di sisi kredit. Adanya pengisian itu otomatis bank BCA atau kas yang ada di bank akan berkurang. Masing-masing nilainya adalah 2 juta untuk sisi debit dan kreditnya. Oke, kode akun jangan lupa dimasukkan.
Masuk ke dokumen transaksi nomor 12. Ya, ada faktur, ya, ada faktur kopnya perusahaan BB Laundry. Ini adalah penjualan jasa secara kredit. Ya, seperti tadi bahwa setiap adanya transaksi penjualan jasa secara kredit, maka jurnalnya karena kita jual jasa secara kredit, maka otomatis kita akan mendapatkan piutang atau account receivable. Oke, di sisi kreditnya ada laundry income, nilai penjualan dan ada nilai PP-nya, di mana masing-masing untuk piutangnya kita ambil dari total, ya, totalnya termasuk PPN ini. Kemudian untuk nilai penjualannya kita ambil di kolom jumlah ini dan PPN-nya kita ambil di kolom PPN. Oke, lalu kita masukkan kode akunnya. Selesai. Sekarang kita masuk dokumen nomor 13. Oke, di sini ada bukti kas keluar, ya. Kita mengeluarkan kas, keterangannya di sini pelunasan hutang. Berarti kita membayar hutang dagang seperti ini. Oke, atas adanya transaksi pengeluaran kas untuk membayar hutang dagang, maka kita akan catat dengan jurnal. Yang pertama, karena kita membayar hutang dagang, otomatis hutang dagang kita akan berkurang. Maka kita letakkan di sisi debit. Sedangkan karena kita mengeluarkan uang di atas 1 juta, maka akan kita catat dengan menggunakan cek atau kita bayar dengan menggunakan cek. Akun yang kita gunakan adalah Bank BCA. Masing-masing nilainya di situ debit dan kreditnya adalah 2.500.000 dan untuk kode akunnya seperti ini. Lanjut dokumen nomor 14. Oke, nomor 14 di sini ada nota kontan, ya. Nota kontan seperti tadi, ini adalah transaksi tunai. Kalau kita lihat di sini adalah kopnya adalah BB Laundry. Berarti ini transaksi penjualan jasa secara tunai. Oke, dengan adanya penjualan jasa secara tunai, maka otomatis namanya penjualan tunai, maka kita akan dapat kas. Di sini setiap adanya penerimaan kas itu seperti tadi di awal disebutkan kebijakan perusahaan bahwa akan dicatat menggunakan cash on hand. Sehingga cash on hand-nya ada di sisi debit, kreditnya itu adalah nilai penjualan dan nilai PPN-nya. Di mana untuk nilai penjualan kita ambil di kolom jumlah dan PPN-nya kita ambil di kolom PPN. Sehingga kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, untuk cash on hand atau kas kita dapat 192.500 untuk nilai penjualan 175.000 dan nilai PPN 17.500. Oke, seperti itu jurnal untuk dokumen transaksi nomor 14. Kita masuk dokumen transaksi nomor 15, ada voucher, ya. Ada voucher, ini cukup mudah kalau voucher. Ini adalah pengeluaran petty cash, yaitu untuk pengambilan pribadi. Oke, adanya pengambilan pribadi oleh pemilik, maka akan kita catat dengan jurnal untuk Bobby drawing ada di sisi debit, petty cash-nya ada di sisi kredit. Karena kita mengeluarkan petty cash, otomatis petty cash berkurang untuk adanya pengambilan oleh pemilik. Oke, masing-masing nilainya di sini debit dan kreditnya adalah 500.000 sesuai dengan yang ada di dokumen ini. Lanjut dokumen nomor 16, ada bukti kas masuk. Keterangannya kita menerima dari pelunasan piutang. Oke, adanya penerimaan kas atau adanya kas masuk dari pelunasan piutang, maka akan kita catat dengan jurnal. Yang pertama adalah kita gunakan cash on hand di sisi debit dan account receivable di sisi kredit. Karena kita menerima dari piutang dagang, maka otomatis di sisi kreditnya itu kita gunakan akun account receivable. Masing-masing nilainya di situ kalau kita lihat adalah Rp1.250.000. Oke, untuk kode akunnya jangan lupa kita masukkan sesuai dengan nama akun masing-masing. Dokumen nomor 17. Kembali ada faktur, tetapi kalau kita perhatikan di sini ada faktur tetapi kopnya orang lain. Berarti di sini adalah transaksi pembelian secara kredit. Di sini kita membeli plastik hitam, kertas nota dan seterusnya. Ini adalah perlengkapan, masuk dalam kategori perlengkapan. Berarti kita membeli perlengkapan secara kredit. Adanya transaksi pembelian perlengkapan secara kredit, maka di sisi debit akan kita catat dengan sublease atau akun sublease. Kemudian di sini ada PPN-nya, sehingga di sisi debit kita gunakan sublease perlengkapan dan PPN. Di sisi kredit dengan adanya pembelian perlengkapan secara kredit, maka otomatis akan menambah nilai hutang kita. Masing-masing nilainya untuk sublease-nya kita ambil di kolom jumlah, PPN-nya pun sama kita ambil di kolom PPN, dan nilai hutang otomatis akan bertambah dari jumlah keduanya atau bisa kita ambil di kolom total termasuk PPN itu. Oke, lalu kita masukkan untuk kode akun. Oke, lanjut dokumen nomor 18. Ada nota kredit, ya, ada nota kredit. Nota kredit itu adalah ada retur. Di sini kopnya orang lain, berarti ini adalah retur atau pengembalian barang yang kita beli tanggal 17 ini.
Ya, sehingga adanya retur pembelian di sini kita akan catat dengan cara kita masukkan tanggal dan nomornya di sisi kredit atau di sisi debit. Karena ada pengembalian barang yang kita beli secara kredit, otomatis hutang dagang kita akan berkurang dari adanya pengembalian perlengkapan dan nilai PPN yang kita beli tanggal 17. Sehingga di sisi debit ada account payable, sisi kredit ada surplus dan PPN income. Masing-masing nilainya di situ kalau kita lihat adalah utang dagang kita berkurang 27.500.000 dan perlengkapan kita berkurang 25.000 dan nilai PP-nya 2.500. Oke, nomor akunnya atau kode akunnya kita bisa masukkan sesuai dengan nama akun yang ada. Lanjut, dokumen transaksi nomor 19. Di sini ada nota kontan. Seperti tadi bahwa nota kontan itu adalah bukti transaksi tunai. Kalau kita lihat di sini kopnya adalah perusahaan kita sendiri. Artinya ini adalah transaksi penjualan jasa secara tunai. Dengan adanya penjualan jasa secara tunai, otomatis kita akan mendapatkan uang. Nah, adanya penerimaan uang atas penjualan jasa secara tunai akan kita catat dengan akun cash on hand di sisi debit. Kreditnya adalah nilai penjualannya dan nilai PPN-nya. Oke, masing-masing untuk cash on hand kita ambil dari total termasuk PPN ini. Untuk nilai penjualannya kita ambil di kolom jumlah dan PPN-nya kita ambil di kolom PPN. Dengan kode akun masing-masing kira-kira seperti ini. Dokumen nomor 20, ada bukti kas masuk. Kembali kita menerima uang ya. Kalau sebelumnya kita terima uang dari penjualan jasa secara tunai, yang ini kita menerima uang dari adanya pelunasan piutang untuk tanggal 20. Kita masukkan dulu tanggal dan nomornya, jurnalnya sendiri untuk mencatat adanya pelunasan piutang di sini. Otomatis karena kita menerima uang, maka kita akan catat pakai cash on hand. Di sisi kreditnya adalah kita terima dari piutang sendiri. Kemudian di sini ada akun denda, ada denda ya. Karena kita menerima pelunasan piutang dari customer yang membayar hutangnya terlambat sehingga kita memberikan denda. Denda ini akan kita catat dengan menggunakan late fee collected ya. Jadi kita terima dari nilai piutang dan nilai dendanya, di mana masing-masing nilainya kalau kita lihat di sini bahwa sebenarnya nilai piutangnya adalah 1 juta. Sorry, ini kurang 0 ya. Kurang 01. 1.675.000 ya, kita tambahin 0 lagi 1 sini. Ya, kemudian late fee collectingnya adalah 16.000 ya, 16.750. Ya, sehingga uang yang kita terima adalah 1.691.750. Oke, sudah sesuai dengan yang kita terima. Oke, ini adalah nilainya. Oke, kita masukkan untuk kode akunnya. Ini bisa kalian lihat di daftar akun. Sekali lagi saya ingatkan. Oke, lanjut dokumen nomor 21. Di sini ada bukti kas keluar. Berarti kita mengeluarkan kas untuk pelunasan hutang. Berarti kita membayar hutang di sini. Oke, adanya transaksi pengeluaran kas di sini akan kita catat dengan jurnal. Di sisi debit, otomatis hutang dagang kita berkurang karena kita membayar beserta ya, nilai denda. Di sini ada denda. Ternyata kita membayar hutang karena melebihi batas termin, maka kita kena denda di sini. Oke, kita akan bayar menggunakan cash on hand karena kita mengeluarkan di atas 1 juta, maka akan kita catat dengan menggunakan bank BCA atau kita bayar dengan menggunakan cek di sini. Oke, nilainya untuk account payable-nya di sini nilai hutangnya kita masukkan yaitu 1.255.000 dengan nilai dendanya di sini kalau kita lihat adalah 12.550, sehingga uang yang kita keluarkan adalah sebesar keduanya yaitu 1.267.550 rupiah. Dengan kode akun masing-masing di sini sesuaikan dengan nomor akunnya. Oke, lanjut ke dokumen nomor 22, ada voucher atau pengeluaran kas kecil. Oke, kita akan catat di sini untuk pengeluaran kas kecil tanggal dan nomornya. Di sini kita mengeluarkan petty cash atau kas kecil untuk servis, untuk perawatan. Kita gunakan akun maintenance expense. Di sisi kreditnya adalah petty cash karena kita mengeluarkan petty cash. Maka di sini petty cash ada di sisi kredit dengan kode akun masing-masing seperti yang bisa kalian lihat di daftar akun.
Oke, lalu kita masuk ke dokumen nomor 23, ada voucher kas kecil kembali untuk membayar gaji, kita mengeluarkan petty cash untuk membayar listrik, air, ya. Sama, di sini hanya membedakan di sisi debitnya. Kalau tadi membayar untuk perawatan, sekarang karena untuk membayar listrik, maka kita gunakan akun di sisi debitnya. Ini antara bulan November, berarti adalah hutang biaya. Kita masukkan atau kita gunakan akun hutang biaya. Di sisi kreditnya adalah petty cash. Masing-masing jumlahnya sesuai di dokumen, yaitu 460.000. Kemudian kode akunnya kita masukkan. Lanjut dokumen nomor 24, ada faktur. Nah, ada faktur berarti di sini adalah transaksi penjualan jasa secara kredit, karena di sini kita lihat kopnya adalah perusahaan BB Laundry. Oke, adanya transaksi penjualan jasa secara kredit di sini akan kita catat, karena kredit otomatis kita mendapatkan piutang. Sehingga account receivable ada di sisi debit, kreditnya adalah nilai penjualan dan nilai PPE-nya. Dimana untuk nilai sendiri kita bisa lihat di dokumen. Untuk nilai penjualan jumlah kita masukkan di laundry income, PPE-nya kita ambil, kemudian jumlah keduanya akan menjadi nilai piutang dagang kita. Lanjut ke dokumen nomor 25, ada bukti kas keluar, ya. Kita mengeluarkan kas di sini untuk pembayaran gaji bulan Desember. Oke, adanya pengeluaran kas untuk membayar gaji bulan Desember, maka otomatis di sini kita masukkan tanggalnya dulu. Kemudian karena yang kita bayar bulan Desember, berarti kita gunakan akun beban gaji, yaitu wages and salaries expense. Karena pengeluaran di atas 1 juta, maka akan kita catat dengan bank BCA. Untuk nominalnya sendiri 3 juta di sisi debit dan kredit sama. Oke, lanjut dokumen nomor 26, ada faktur. Nah, ada faktur kembali, artinya penjualan jasa secara kredit karena kopnya perusahaan kita. Seperti tadi bahwa setiap adanya transaksi penjualan jasa secara kredit, maka jurnalnya adalah account receivable di sisi debit, kreditnya adalah laundry income dan PPN outcome di sini. Kemudian nilainya sendiri seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa untuk laundry income-nya kita ambil di kolom jumlah, PPN-nya kita ambil di kolom PPN, kemudian jumlah keduanya akan menjadi nilai piutang dagang kita. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 27. Ada bukti kas keluar. Kembali kita mengeluarkan kas untuk membayar angsuran bank di sini. Ya, kita mengeluarkan uang untuk membayar angsuran bank. Oke, adanya pengeluaran kas untuk membayar angsuran bank, maka di sini karena kita mengeluarkan uang untuk membayar angsuran, maka di sisi debitnya ini kita gunakan bank BCA Loan dan interest expense ini untuk mencatat dendanya atau beban bunganya. Sedangkan di sisi kreditnya kita gunakan akun bank BCA, yaitu dengan kita keluarkan cek karena ini pengeluarannya di atas 1 juta. Oke, masing-masing nilainya kalau kita lihat untuk angsurannya adalah 2.500.000, dendanya 250, sehingga nilai keduanya akan menjadi pengeluaran kas kita. Oke, untuk kode akunnya jangan lupa di sini kita masukkan. Lalu selanjutnya untuk dokumen nomor 28 ada faktur, ya. Ada faktur kembali pengeluaran kas penjualan jasa secara kredit, ya. Jurnalnya sama seperti tadi, setiap adanya transaksi penjualan jasa secara kredit maka jurnalnya adalah account receivable pada laundry income dan PPN outcome. Di sini masing-masing jumlahnya sama, ya, seperti tadi. Untuk jumlah kita masukkan di laundry income, PPN kita masukkan di kolom PPN, jumlah keduanya atau total ini termasuk ini kita masukkan sebagai pendapatan piutang kita. Oke, lanjut dokumen nomor 29. Ada bukti kas masuk. Kita nerima uang di sini, ya. Kita nerima uang di sini akan kita catat caranya, masukkan tanggalnya. Lalu karena kita nerima uang seperti tadi bahwa ada setiap penerimaan uang, kita akan catat menggunakan cash on hand. Di sini kita nerima dari adanya pelunasan piutang, berarti di sisi kreditnya adalah account receivable. Jumlahnya seperti yang ada di dokumennya, yaitu 231.000. Oke, ini nomor akunnya. Oke, kemudian yang terakhir, dokumen nomor 30. Ini ada bukti penyetoran bank. Jadi kita mengeluarkan store ke bank uang yang ada di cash on hand ke dalam bank BCA. Adanya bukti penyetoran uang ini dari cash on hand ke bank, maka di sisi debitnya otomatis bank BCA-nya dan di sisi kreditnya cash on hand-nya. Maka otomatis cash on hand ini akan berkurang karena ada setoran ke bank BCA ini. Nilainya seperti yang kita lihat di dokumennya, itu Rp6.254.050. Oke, untuk dokumen nomor 31 karena bukti memorial adalah jurnal penyesuaian, ya. Saya rasa akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sekarang kita selesaikan dulu untuk jurnal umumnya ini.
Oke, setelah semua dokumen kita masukkan, maka akan kita jumlah sisi debit dan sisi kreditnya di sini. Setelah kita jumlah, maka hasilnya di sini kita lihat nilainya adalah masing-masing sisi debit dan kreditnya yaitu Rp31.240.700. Ya, sama, artinya sudah balance. Oke, baik, setelah semuanya kita masukkan bukti dokumen transaksinya, maka kita akan coba buatkan data rekapitulasi, di mana rekapitulasi ini untuk mengelompokkan semua akun-akun, ya akan kita catat dengan menggunakan kode akun, semua akun-akun yang muncul di sisi debit, ya, dan akun-akun yang muncul di sisi kredit. Kita akan coba kelompokkan dulu yang semua akun yang di sisi debit, ya, misalnya ini semuanya. Kemudian setelah kalian kelompokkan, kira-kira hasilnya semua kode akun atau nama-nama akun yang muncul di sisi debit itu adalah kira-kira akunnya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 kode akun atau ada 18 akun yang muncul di sisi debit. Kemudian setelah kalian sudah kelompokkan atau sudah pilih kode akunnya atau sudah kita masukkan, maka kita ambil nilainya, nilai akun-akun yang ada di sisi debit tadi. Apabila di sini ada kode akun yang muncul berkali-kali, maka hasilnya kita akumulasi. Misalnya di sini ada cash on hand, ada cash on hand di sisi debit muncul beberapa kali di sini. Ini juga ada, kemudian di sini juga ada, di sini juga ada, dan seterusnya. Kita cek satu-satu. Setelah kita cari semuanya, maka jumlahnya kita akumulasi, kita masukkan jadi satu di sini. Seperti itu. Begitupun di sisi kredit. Kalian kelompokkan semua akun yang ada di sisi kredit, lalu kita masukkan di sini. Nah, di sisi kredit di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 akun yang muncul di sisi kredit. Kemudian nilai-nilainya kita ambil, kita masukkan di kolom total. Sekali lagi saya ingatkan, jika ada kode akun yang muncul berkali-kali di sisi kredit, maka tidak perlu kalian tulis semua sehingga akan memperbanyak daftar akun nantinya. Sehingga kalian cukup menuliskan satu saja, nilainya kalian akumulasi, kalian masukkan di kolom total ini. Oke, setelah semuanya selesai, kita masukkan, baru kita masukkan sisi debit dan sisi kreditnya. Artinya kalau kita lihat di sini jumlah di rekapitulasi debit dan kreditnya harus sama dengan jumlah yang ada di jurnal untuk debit kreditnya. Oke, jika sudah seperti ini, maka bisa diartikan jurnal yang kita buat sudah benar. Oke, saya rasa karena begitu panjang durasi, untuk pertemuan pertama saya cukupkan. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya, akan kita bahas mengenai posting buku besar. Saya rasa cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.